Bapak hadirin jamaah Majlis Haul yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan untayan Mutiara Hikmah berkaitan dengan haul. Pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Nur Said Anwar. Padanya waktu dan tempat disilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nyentak dikit, sebab tadi malam saya habis live streaming kalimatnya assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi matta'al insan bi salasati umur, al-qalbi wal basyirati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul ghafur, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mansur. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin al-mashhur wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi adadal ayyam wasyuhur madamatil ardu wassamawat wadduhur. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang paling terhormat di antara yang paling terhormat adalah orang tua kita di sini, abe kita di sini yang Allah kasih umurnya sudah di atas 65 tahun. Kehadiran mereka wasuyuhun rukka, karena adanya mereka inilah kiamat rada langka, bahkan bisa jadi batal. Apalagi orang tuanya itu getol ibadah, getol nasehatin, getol jadi contoh. Mudah-mudahan barokah umur yang Allah berikan kepada mereka sampai detik ini di atas umur rata-rata. Allah jadikan mereka panjang umur, sehat walafiat, dan kampung Kayu Tinggi ini betul-betul mendapat barokahnya. Guru-guru muda pun yang hadir di sini kayak apa dipanggil guru, bagaimanapun hormat sama yang lebih tua. Di sini hadir ada guru muda Kiai Haji Dr. Andes Mahdi Subni, Kiai Haji Firdaus Salam, ada juga Ustadz Lutfi sebagai tuan rumah CS saya. Kemarin saya di Gempol baru tahu sorga itu ada pasirnya, Pak. Sorga baru tahu, karena yang meninggal itu Ramlan, punya anak namanya Firdaus. Jadi otomatis Firdaus itu sorga, Ramlan itu pasir. Jadi saya baru tahu ada sorga, ada pasirnya, yaitu saudara kami, guru kita Ustadz Haji Abdul Ahmad Kahfi. Ya, mudah-mudahan nama ini enggak menjadi gua amat buat beliau, karena emang Kahfi ya otomatis Ashabul Kahfi.
dan juga para asatiz lainnya. Ada orang tua kami di sini, Babe Dr. Andes Haji Matroji. Udah lama saya nggak ngopi sama dia. Karena kalau lagi ditelepon saya hilang mulu, prosodan mulu. Tapi alhamdulillah sehat walafiat. Ada sesepuh kami Pak di Gempol, karena memang kita selalu manggil dia Wali Kutub. Kalau dia pakai sorban itu artinya cuaca adem. Kalau dia nggak pakai sorban itu geringsang biasanya. Yaitu Bang Haji Mulyadi, Bang Tata dan lain sebagainya. Dan kita doain juga buat RW ya. RW kita kabarnya lagi radang, sakit, kita doain sehat walafiat. Dan yang sangat bergembira malam ini adalah keluarga besar dari Bapak Nundang dan juga Empok Masudah, yang insya Allah tujuan baik ini, sambung silaturahim ini menjadi silatul arwah, yang akhirnya sampailah kepada niat-niatan baik. Dan insya Allah mereka ini yang disebutkan adalah min ahlil khair. Saya sebelum ngomong yang rada-rada sonoan, tahu ya, rada-rada sonoan, yang ngerokok aja udah. Saya walaupun nggak sampai habis banget, namanya udah nenem, maklum namanya ahli hisab saja. Saya hanya kasih metodologi berpikir saja. Mudah-mudahan metode ini bisa berkaitan, pola pikir kita jadi pas. Singkatnya begitu. Sebelum ngomong yang rada-rada sonoan ini mah ya, kita ini diundang haul, disiapin apa saja yang ada di sini sama tuan rumah, baik kue, makanan, air, ya. Maaf, baru 3 kopi yang keluar. Ya, itu tandanya kita apa? Kita diundang, hadir di sini, disiapin apa baik sama tuan rumah. Itu tandanya kita apa? Hah? Kue udah makan, kue nyaut, enggak? Tandanya kita apa? Hidup. Tandanya hidup. Dengan sebab hidup akhirnya kita diundang, disiapin. Maka balik pertanyaannya Ustaz Kahfi, jika tuan rumah atau kita yang jadi tuan rumah kedatangan mayit, orang udah mati, kira-kira kasih kopi apa usir? Hah? Kasih kopi apa usir? Ya Allah Pak, ini menangnya orang hidup daripada orang yang udah meninggal. Karena nggak usah yang suami meninggal, istri aja, anak aja, kalau dia udah kelamaan cepet dimintain dikuburin, jangan lama. Apalagi orang lain. Nah, ini metode pertama. Jadi manfaat banget ketika kita hidup. Tapi kalau yang namuk udah meninggal, kira-kira terima jangan? Orang ngomong nanya, terima jangan? Jangan. Ya, satu. Nah sekarang kedua, ini metodologi dulu. Lagi enak haul begini, ayam 3 biji nerjak kita di sini lagi haul. Ayam lagi haul mas, alias nerjak. Usir apa jangan? Usir. Orang lagi haul nih ayam ada-ada aja. Walaupun dia hidup,
Kalau dia nerjak dan ganggu orang apa? Haul, mendingan Usir. Tapi kalau ayamnya udah mati, kebetulan udah jadi opor, udah jadi ikan bakar, udah jadi dikerebek, Makan. mati, masuk sini, terima jangan. Terima. Ya, ada ngerti lagi orang ngomong ini. Ini yang dimaksud adalah hidup itu jangan sampai kalah sama ayam. Kuat banget udah itu. Berarti udah nyambung dari. Karena ayam hidup manfaat, ayam mati juga udah dijadiin makanan manfaat. Ini kita belajar di sini apa? Keluarga besar dari Bapak Nandung beserta keluarga. Ini jadi Bapak Nundang. Kopinya kurang tuntas ya. Kode. Nundang ini dan Empok Mas sudah adalah pelajaran buat kita. Apa pelajaran buat kita? Mereka hadirkan kita di sini adalah menjadi wasilah, mengamalkan apa yang disampaikan oleh tadi MC kita, guru kita. Yang pertama adalah sodakotin jariyah. Kumpul keluarga, ngadain haul, adik dikumpulin, abang dikumpulin. Nih satu orang sarang 1 juta. Nih lu yang bagian sebelah sono, kalau yang tuaan enggak kali. Yang tuaan enggak, kan dari kecil lu gue yang didik, masa gue pakai bayar juga. Sodakoh jariyah, sodakoh jariyah muncul. Yang kedua apa? Kalau tidak sebab ada ilmunya, nggak mungkin Pak ngadain yang namanya haul. Rezeki ada, ilmu ada, nyambung kepada kalimat apa? Ilmin yun tafa'ubih, 2 udah ketemu. Dan harapan besarnya adalah yang ketiga. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Dari sebab apa? Menjadi yang ketiga adalah au waladin solihin yadullah. Guru kami di Lombok, kalau lagi ada acara haul, selalu beliau ngucapin, orang haul kan udah meninggal, tapi dia bilang mudahan panjang umur. Bingung lagi. Sebab tadi ada kalimat ini haul yang ke-20. Kalau kagak akur-akur banget, jangankan pakai 20, ngadain haul 2 aja juga yang ketiga bakal ngasok udah. Kadang-kadang pakai haul sengketa. Tahu haul sengketa? Dia bisa, masa gua kagak bisa. Tuh, Pak. Ini barokah dari kumpul-kumpul itu. Makanya ngapain sampai begini? Tidak lain karena bedain mana nyusul sama yang namanya pergi. Bedain. Kalau nyusul udah otomatis nyusul udah otomatis pergi. Tapi kalau pergi belum tentu nyusul. Sambungan kita haul karena babak kita dulu haul. Babak kita juga haul karena guru-gurunya juga haul. Bahkan mungkin kita sebagai murid punya guru ngadain juga haul. Ngapain? Nyusul bukan pergi. Sebab kalau nyusul, contoh Ustaz Kahfi janjian silaturahim sama keluarga, mau ngapain, kemana, taman nih, keluarga besar juga termasuk Ustaz
Mahdi, kata Ustaz Mahdi, duluan dah, entar gua nyusul. Tiketnya udah dipesen belum? Udah. Pas sampai sana, Ustaz Mahdi, Pak, siapa? Saya rombongan yang tadi, Pak, Ustaz Kafi. Oh iya udah Pak, silahkan Mas. Pakai ngantri nggak? Tapi kalau yang pergi, oh ngantri juga, bayar tiket juga. Itu pun kalau kalau apa maksudnya nyusul? Nerusin yang orang tua dulu pada jalanin, kita nyambungin. Jangan sampai beda gerbong, jangan sampai beda yang namanya rel. Guru, kalau ngomong begitu ada hadis, ada Qur'annya? Ada, kata siapa? Kagak ada. Mana Qur'annya? Jannatu adnin yadkhulunaha, masuklah orang-orang ini ke surga. Man sholaha, bersama guru-gurunya. Min abaihim, bersama baba-babanya. Wa azwajihim, bareng bininya. Wa zurriyatihim, ampe turunannya juga masuk sama-sama. Makanya udah tahu ini kalimat seperti ini, maka jangan tinggalin yang orang tua udah pada jalanin. Mudahan yang hadir di sini rombongan nyusul. Paham ini? Akhirnya pas meninggal udah kagak ribet lagi. Ini mayit nyusul, bukan mayit pergi. Kalau pergi ditanya pula Pak, repot. La ilaha illallah, marobuka man, segala macam dah ya. Dan kalau dilanjutin lagi, jangan tinggalin apa yang udah orang tua jalanin, guru-guru jalanin. Nyusul juga apa? Ya Allah, pakai lintar pulang. Allah juga Pak bedain masuknya orang sorga, fasilitas dikasih endiri-endirian. Masuknya seorang ke sorga sendiri-ndirian, beda sama orang masuk sorga pakai rame-rame. Tuh, udah jangan aluan sambil ngerokok aja, dengerin dari saya. Mau pakai mau kagak, hati-hati, karena kita sering lupa sama ayat Allah yang mengatakan qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah, sungguh rugi sampai dikasih umur panjang wayang ini, kita kagak berasa suatu saat bakal jumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias mati. Beda ternyata orang-orang yang surganya sendiri sama surganya rame-rame. Terusin jangan ini. Terus. Ayatnya aja antik Pak. Kalau mau ngaji ayatnya awalnya sama, akhirnya sama, tengah-tengahnya doang yang beda. Cek Ustaz Kafi, kita biar sampein yang lain. Kagak enak masuk surga sendirian, walaupun masuk apa ayat? Yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwa. Ada orang masuk surga dikasih itu apa? Bi aniyatin, gelas-gelas dari min fiddah, dari perak. Walaupun itu peraknya seperti kristal bening, kanat qawariro. Jadi masuk surga ini dikasih gelas dari apa? Dari perak. Nah, walaupun gelasnya seperti kristal bening. Nah, ini satu ayat. Lah, ayat yang selanjutnya mana? Wa yutafu alaihim, sama Ustaz Tabi. Wa yutafu alaihim, bedanya apa? Bisihafin min zahab,
wa aqwam. Ada orang yang masuk surga dikasih Pak apa? Kalau tadi gelas dari perak yang bening seperti kristal, kalau ini malah beda, dikasih piring-piring dari emas, dan itu emas yang beningnya luar biasa. Paham ini? Berarti kalimatnya di sini mana? Kalau dikasih gelas berarti minum doang. Kalau dikasih piring berarti prasmanan. Orang minum belum tentu makan. Nah, ini ngapa diem aja, saya iseng ya. Orang minum belum tentu makan, tapi orang makan udah otomatis minum. Orang minum pakai gelas belum tentu dikasih piring, tapi kalau udah dikasih piring ya otomatis makan dikasih gelas. Ayat ini Ustaz Mahdi, Ustaz Firdaus Salam, kalimat yutofu alaihim bisihafin min zahabin wa aqwab, sebelumnya ayat itu adalah kalimatnya udkhulul jannata, masuk surga kata Allah. Siapa ya Allah? Antum, kamu masuk surga. Wa azwajukum, bini-bini kamu juga masuk surga. Berarti kalau orang tua kita semuanya yang babak kita inyak kita min ahlil khair, otomatis kita ngikutin lagu orang tua kita yang ada dulu dijalanin kita terus. Berarti kita orang nyus, kagak salah sampai sono disiapin prasman. Paham kagak ini? Ya Allah Pak, makanya di surga aja masih bisa ngeledek. Tahu ngeledek? Asal kita lagi jalan rombongan ada orang masuk surga pakai perak, airnya juga minumannya merek Aqua apa kita tahu, pakai ngata gini kita lindirian ya masuk surga. Tahu aja kalau gelas lu meminum doang, kalau gua no rombongan lagi disiapin. Ini yang dibilang bedanya orang nyusul dibanding orang sendiri ya Allah Pak, barokahnya kita bisa hadir di tempat ini adalah diajak kita untuk silaturahim. Tujuannya apa? Nyambungin silaturahim arwah orang-orang tua kita yang udah kagak ada, insya Allah min ahlil khair. Nabi Pak mesen banget, ada dalam sebutannya musnadus syihab lil qudoi, hadis kalau nggak salah 341 itu disebutin yang Nabi khawatirin adalah apa? Al-wail kullul wail liman taraka iyalahu, ada riwayat ahlahu bi khair. Jadi khair lagi. Ya emang kalau rombongan nyusul begitu Pak, senang aja. Lu rombongannya hidup nggak puyeng-puyeng, ya gue nyusul ntar. Emang lu pakai pergi, pakai ngantri dulu. Ya, al-wail kullul wail liman taraka iyalahu ay ahlahu bi khair. Nabi paling khawatir sama kita apa? Kita ninggalin turunan anak yang baik-baik wa qadima ala rabbihi bisar, akan tetapi turunan kita tinggalin baik-baik, kita orang tua menghadap Allah dalam posisi keburukan sama sekali. Ini yang Allah khawatir. Paham maksudnya? Anaknya rajin sholat, babanya itu yang dimaksud. Anaknya rajin ngaji, babanya ya ilaha illallah. Ini yang dikhawatirin. Makanya Rasulullah sampai
berkata begitu tujuannya adalah kita sambung silaturahim, bukan hanya dunia tapi juga sampai akhir. Ya Allah Pak, ini yang disebut hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ro'al malakal maut, ada riwayat seperti itu. Ada lagi nazarar rasul ila malakil maut, ada riwayat kayak gitu juga. Ini kalimatnya ro'al malak, ro'al malak, malakal maut. Nabi melihat malaikat maut. Siapa malaikat maut? Israel. Enak banget kalau punya guru bisa ngelihat malaikat. Kalau Nabi melihat langsung Pak. Indara sirojulin minal ansor. Rasulullah melihat malaikat maut ada dekat kepalanya laki-laki orang dari Ansor. Malaikat maut. Nabi bilang begini sama itu sahabatnya, sama malaikat. Nabi ngomong, urfuk, kata Nabi, bisohibi, lembutlah kamu mencabut nyawa sahabatku ini. Masya Allah, pakai ada sebutan lembut, adem, entengin nyabut nyawa sahabat saya. Urfuk bisohibi. Malaikat jawab, absyir ya Muhammad, kasih kabar ya Rasulullah kepada umat-umatmu. Apa kabarnya? Fa inni bikulli mu'minin rafiq. Kasih kabar sama umatmu, karena aku selalu enteng, selalu adem, selalu nyamanin ketika mencabut nyawanya orang-orang beriman. Masya Allah Pak. Mana ciri-cirinya? Saya ambil lagi. Saya nggak mau ngomongin politik, emang udah haul aja. Ditambah lagi emang ini wajah-wajah pendatang semua. Tahu wajah pendatang? Asli kita bukan di bumi, asli kita di mana? Insya Allah semuanya innalillahi. Nah, ada kalimat dalam Quran, Ustaz kami, dua saudara tapi kagak akur. Cek. Siapa? Ada orangnya? Dua saudara kagak. Ya, terusin kan ini. Terusin. Lo ngomong dua saudara kagak akur lagi. Ini kalimat, dua kalimat sama tapi kagak akur. Ya Allah. Jadi kalau ada yang nggak akur, maklumin apa pikirin? Orang nanya, maklumin apa pikirin? Maklumin Pak. Ini ada ayat sama arti tapi kagak akur. Padahal saudara. Mana ayatnya? Kalimat turadun dengan turjaun. Ini kalau ngaji ini. Turadun dengan turjaun. Makanya yang pada jadi MC hati-hati. Turadun balik, turjaun juga balik. Sama tapi kagak akur. Siapa turadun itu? Nah ini MC hati-hati. Turadun itu asalnya adalah dua dal. Turdadun. Cuman dijadiin satu. Jadi turadun. Ini yang disebut akhirnya asyiddah. Syiddah itu apa? Berat, kasar, antem. Makanya ada ayat kul innal mautal lazina tafirruna minhu, terus fa innahu mulaqikum. Katakan, kata Allah, sesungguhnya kematian dari orang yang lari dari kematian akan tetap fa innahu mulaqikum, akan tetap nemu
nemuin ayat ini buat orang yang kafir dan munafik, yang kagak percaya sama orang hidup lagi setelah ada kematian. Biar paham. Orang yang kagak percaya apa tuh? Tikus apa? Curut aja haul. Orang yang kagak percaya sama kematian setelah kehidupan, setelah ada kematian, apa kata Allah? Fa innahu mulaqikum summa turaduna alimil ghaibi was syahada. Ini kayak begini ngomongnya. Umpama Ustadz Mahdi ngomong gini, di sana ada pembagian sembako noh. Kata tuh orang, jangan gorok Ustadz. Ya, bocah kagak percaya ya. Akhirnya ditenteng Ustadz Mahdi, ayo lo ikut. Pas nyampe, tuh no. Wah iya ya, nah paham ini. Turodun itu orang yang gak percaya sama mati. Kelas yang kafir, kelas yang munafik, itu dibetot Pak. Betul. Romanya lu kagak percaya ya, begitu ngomongnya. Kagak percaya. Gak percaya apa? Sama kehidupan setelah langsung diunjukin. Tuh. Wah, iya ini. Kata mayit. Terus bagaimana nih? Boleh saya balik lagi ya Allah? Lah, bocah mones amat udah mati pengen balik lagi. Turun. Makanya saya nggak, kesian banget. Ada kemarin acara kematian, ibunya orang baik, suaminya emang orang baik dan dermawan, itu MC baca ayatnya ayat ini. Ini berarti kayak orang munafik itu mayit. Paham? Jangan pakai turut belum. Yang kita pakai adalah turjaun. Karena ayatnya turjaun adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu, siap-siaplah kalian, kata Allah, di suatu hari yang kalian semua dikembaliin. Ngerti gak dikembaliin? Dikembaliinnya tuh anteng, adem, enak. Ayo. Ilaihi fihi. Tuh. Itu yang disebut enteng, enak. Makanya ingetin, kenapa turjaun itu adem? Beda. Inilah kita setiap haul, setiap ada orang meninggal, yang kita baca apa? Kenapa dibacain Yasin? Karena ujungnya Yasin adalah Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tuh, kan jangan lemes tinta. No rombongan turodun, kita mau rombongan turja'un. Awas, beda. Yang akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kelihatan muka-mukanya kayaknya muka-muka turodun atau turja'un? Insya Allah ya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai segitunya mesen. Karena apa? Orang yang benar-benar hidup ingin bersama Rasul, ingin bersama kumpul nanti di sorga adalah jangan tinggalin yang orang tua udah jalanin. Jangan tinggalin guru-guru kita yang udah jalanin. Insya Allah kita di bagian apa? Turja'un. Kemarin malam makanya saya bilang habis streaming itu ngaji yang disebut Al-Maqsudul Asna, karangan Imam Ghazali tentang yang namanya Asmaul Husna. Makanya Pak ingetin baik-baik tanpa sadar apa? Allah punya sifat yang namanya As-Salam. Dan kita habis sholat, ingetin
Habis sholat kita disuruh baca Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus. Kira-kira baca apa kabur? Rumahnya rombongan Tulodun ini kayaknya. Kayaknya habis assalamualaikum, assalamualaikum langsung. Jangan tinggal Pak bacaan itu. Kenapa? Dalam buku itu diterangkan Allah punya sifat assalam adalah huwallazi. Ya, dengerin baik-baik. Huwallazi taslamu zatuhu anil aib. Allah punya sifat salam karena Allah enggak punya yang namanya satu aib. Wa sifatuhu anin naqs. Dan Allah punya sifat kagak ada punya sifat kurang. Dua. Wa af'aluhu anis syarr. Dan perbuatan Allah sampai detik ini sama kita kagak pernah jahat sama kita. Jadi kalimat assalam artinya adalah Allah selamat dari aib, Allah selamat dari apa? Yang namanya kurang, Allah selamat daripada sifat jahat. Tiga sifat itu kagak ada di Allah, tapi kita harus jujur, Pak. Jujurnya mana? Tiga sifat ini ada di kita. Dan diam aja rumahnya nih. Orang ada, diam. Pertama, serba aib. Kalau serba 5.000 laku, Pak. Serba aib. Tuh, saya kalau wali kutub udah manggut, ini angin awas nih, hujan termalam. Kita ini yang kumpul, yang hadir, siapapun yang nggak hadir, semua punya sifat serba aib. Yang kedua, serba kurang. Dan yang ketiga adalah apa? Serba jelas. Makanya kita minta sama Allah, kita disuruh baca setelah sholat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus fahayina robbana bis wa adkhinal jannata daras. Tujuannya apa? Ya Allah, tutupin aib saya, tutupin kekurangan saya, tutupin juga kejelekan saya. Karena kita di dunia Pak hidup boro-boro salah, benernya aja bakal disalahin. Nah ini masih mau tutup dan nih. Dulu. Terus cuman habis saya kasih tahu ini, jangan mulut jangan sembarangan ngata. Karena emang orang-orang ngaji yang jadi paham. Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah paling pinter, paling ganteng, paling hebat, paling bersih, pimpinan lahir batin, pimpinan makhluk langit dan bumi, secakep-cakepnya manusia yang kagak dihisap cuman beliau satu-satunya, Nabi Muhammad. Tapi ingetin, ketika beliau di Madinah ada 3 kelompok. Ingetin, ini yang dibilang hidup 4. Jangan kagetan, jangan heranan, jangan kaguman. Yang terakhir, jangan lari. Karena Rasulullah segitu hebatnya sekali di Madinah, tinggal ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah yang benci beliau. Kelompok kedua adalah yang munafik sama beliau. Kelompok yang ketiga adalah yang cinta sama beliau. Jangan sembarangan. Makanya hidup di dunia jangan ya ilah. Susah banget dah orang Tulodun kalau ngomong. Jangan kaget, jangan heran, jangan kagum, tapi jangan lari. Kenapa? Rasulullah ngajarin kita apa ajarannya. Gua aja di Madinah ketemu 3 kelompok. Yang benci gua ada, yang munafik sama gua ada, yang cinta sama gua. Ya ilokan lu di kayu tinggi pakai kagak nemu yang model begitu. Kagak ngerti lagi dah orang ngomong. Tapi jangan kaget, jangan kaget.
sama orang yang benci kita. Jangan heran sama orang yang munafik sama Kita. tapi ada lagi, jangan kagum juga sama orang yang cinta sama kita. Jangan. Lu romanya gue seneng sama lu, biar gue mah nggak kaguman dah digini-gini. Ya, paham ini omongan? Paham. Tapi Nabi nggak pernah lari karena Nabi menciptakan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alaminnya apa? Siap ngadepin yang benci dia, siap yang ngadepin yang munafik sama dia, siap ngadepin yang cinta sama dia. Dibuktiin dengan rahmatan lil Alamin. ya Allah, Pak. Makanya kalau yang begitu-gitu tuh jangan pakai kaget. Lu jangan apa sih, bawanya gedeg aja mau gua. Itu masih kagum namanya. Besok-besok mah nanan nggak ada urusan. Lah, ini ada perubahan ini. Kemarin-kemarin lu rumahnya ngelihatnya ada kesel, sekarang malam gua ngaji. Jadi gua mau kagak kaget-kagetan begitu. Emang apa? Rasulullah aja. Bahkan Pak, saya punya catatan yang membenci Nabi Muhammad, orang-orangnya ada, saya catatan di Madinah. Sampai yang munafik ada, dan yang cinta sama Nabi Muhammad saya juga ada catatan. Ini kalau mau dilihat, habis ini ya, habis ini nih saya buka dikit. Ada buku, nanti diperiksa, ada buku namanya Makarimul Akhlak li Fadilatis Syekh Muhammad bin Soleh, karangan. Di situ beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluq. Rasulullah itu sebagus-bagusnya manusia. Khalqan, apa khalqan? Luarnya Nabi. Khuluqan, hatinya Nabi. Berarti Nabi itu secakep-cakepnya manusia adalah luarnya cakep, dalamnya cakep. Awas, ingatin. Dari dua kalimat ini di buku itu disebutin Ustaz Kafi, innalil insan suratain. Di sini berarti manusia punya sifat dua. Mana? Yang zahir dinamain khalqan, yang batin dinamain khuluqan. Dari dua ini ketemulah ada 4 kriteria manusia. Jangan kaget. Habis ini jangan Kak, tapi mulut jaga. Kriteria pertama adalah ada orang luarnya cakep, dalamnya juga Cakep. ya ilaha illallah. Hari ini ada orang senyum sama Ustaz Mahdi atau sama Babe, mulutnya senyum, hatinya ngikut. Senyum. Ini orang cakep kayak Nabi Muhammad SAW. Soleh. Ini rata-rata di sini muka-muka apa nih? Senyum. Insya Allah seperti Nabi Muhammad SAW. Mana luarnya cakep, dalamnya Cakep. gurih, sudah itu orang. Terusin. Terus. Tipe yang kedua, jangan kaget. Ada orang luarnya kurang bagus, tapi dalamnya bagus. Masya Allah. Dalamnya kurang, luarnya. Di zaman Nabi ada yang kayak begitu. Siapa? Sahabat beliau yang bernama Bilal bin Rabah. Luarnya kurang bagus karena dia budak Afrika, hitam. Tapi dalamnya bagus. Makanya ada apa-apa nanya dulu sama orang tua, guru-guru. Ustaz Mahdi, saya kalau ngeliat dia mukanya ngapa sih begitu aja? Paham? Ustaz Mahdi jawab, lu belum kagak gaul lu. Emang ngapa? Lu mah gak usah nenggol, nyengir sama dia aja, dibeliin rokok. Luarnya kurang, tapi dalamnya bagus. Bilal bin Rabah. Yang ketiga, awas, ini mulai main udah nih. Paham, mulai main. Ada yang luarnya cakep, dalamnya samber gledek. Siapa dia? Dalamnya samber Gledek.
di zaman Nabi ada orang yang bernama Abu Lahab. Jahat. Abu Lahab di situ disebutin dalam buku itu apa? Liwasamati wajhihi wa husnih. Itu yang namanya Abu Lahab, ganteng Pak, tampan Pak, tapi dalamnya samber. Dedek. Sampai diabadiin dalam Al-Quran, tabat yada. Bila beu. Tab. Ya Allah, malah bukan dia doang yang sambil geledek, Siapa dia? sampai bininya ngikut. Wamro'atuhu hammalatal. Atau. Udah, ini jangan pada ngebaca. Tadi saya kata ada dua saudara kagak akur, nyaut dia. Sekarang awas, jangan sampai keterusan. Oke, kita pahamin bahwa hidup itu punya masing-masing cara. Ini jangan terpulang, ini rombongan Abu Lahab kayaknya nih. Ngomongnya doang, mukanya mah enak tapi hatinya samber. Dedek. Nah yang keempat Pak, terusin yang keempat. Yang keempat jangan sampai dah nih. Jangan sampai ini mah. Nauzubillah min jalik apa nauzubillah min tilka? Nauzubillah min mana? Luarnya. Dalamnya. Siapa dia? Abu Jahal. Dalam buku itu Ustaz Mahdi disebutin apa? Hadidul basor, kalau ngeliat orang bengis. Jadi siapa aja yang ngeliat, mau Ustaz Kafi aja lah dicurangin. Siapa itu orang? Bengis kalau ngeliat. Hadidul basor. Hadidul kalam, ada baik yang ditanya. Oh ada baik, tajam. Agak boleh ngeliat orang baru dikit. Gue mah curiga melut tuyul lu berapa ini. Mungkin ada banyak ada. Hadidul kalam, mulutnya bengis, matanya pandangannya juga tajam. Sampai apa? Hadidul wajhi, emang mukanya juga rada serem. Ini udah tahu begini awas. Berarti emang orang itu punya masing-masing kelompok. Tapi jangan apa? Jangan kaget, jangan kagum, jangan heran, tapi jangan lari, temuin semuanya. Karena itu kita ikut Nabi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini, di mana saja kita bermasyarakat, kagak usah heran ada yang cinta kita, kagak usah heran ada yang benci sama kita, tidak usah heran juga ada yang munafik sama kita. Anteng-anteng, adem. Karena apa? Tidak ada Pak, di mana-mana negara hancur kecuali perpecahan. Apalagi ini rentan sekarang. Ya Allah, di daerah mana saya dengar gara-gara RT lain pilihan sampai sekarang kagak negor, malah udah pengen ngarepin mau dijual rumahnya, pindah aja gua katanya. Kalau ditanya emang apa, gua ketemu Abu Jahal mulu aja. Jelek banget rumahnya. Jangan sampai, karena kita begini adalah apa? Ikutin ulama, ikutin guru. Apalagi guru-guru kita semua aja wajah-wajahnya nih Pak, Ustaz Mahdi, Ustaz Firdaus Salam. Ini wajah-wajah masalah apa wajah-wajah? Turjaun. Ini wajah-wajah masalah apa wajah-wajah turjaun nih? Wajah-wajah Insya Allah sama-sama cukup dah ya. Karena ini barokah buat kita semua, kompak, utuh, tapi nikmat jalanin tiga ini apa? Girang aja di mana kita berada. Mudah-mudahan yang menghaulkan dapat barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dihaulkan adalah min ahlil khair, dan kita-kita yang hadir semua adalah insya Allah menyusul mereka, kumpul dengan mereka. Tujuannya adalah mudahan husnul khotimah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai di enggak, saya ada yang Tuhan, Sampai jangan saya. Ya. Ada petunjuk antum aja nggak apa-apa. Birahmati. Ya, sampai di sana. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo terjauh. Dihaturkan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Nur Said Anwar yang begitu banyak memberikan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa kita dapat mencontoh apa yang telah beliau sampaikan dan juga menghindari apa-apa yang juga beliau telah jelaskan tadi.